Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel nomor 1 YouTuber pemula. Baik teman-teman, kenapa view YouTuber pemula itu selalu mentok? Artinya begini, misalnya kita upload video hari ini, setelah itu mungkin dalam 1 hari 2 hari ada view-nya, mungkin tembus 200, 300. Setelah itu 1 minggu berikutnya mentok ya segitu-segitu saja, tidak pernah lebih, atau mungkin hanya 10%-nya dari total subscriber. Misalnya subscribermu 1000, mungkin view-mu mentok hanya di kisaran 100. Atau mungkin subscribernya 10.000, view mentok di kisaran 200. Ini nanti akan kita bahas. Kenapa itu dan kok bisa seperti itu? Apakah itu dialami oleh YouTuber pemula saja? Apa semua konten kreator seperti itu? Nanti akan kita bahas ya. Jarang sekali terjadi konten kreator di seluruh dunia jumlah view-nya melebihi dari jumlah subscribernya. Kecuali YouTuber pemula. Ya, kecuali YouTuber pemula. Biasanya subscribernya 100, view-nya bisa 200. Subscribernya 10, view-nya bisa 20. Apalagi yang subscribernya masih 2, view-nya bisa 20 juga. Kenapa? Kamu tonton sendiri. Punya HP lain kamu gunakan untuk nonton juga. Anakmu digunakan untuk nonton juga. Temenmu kamu kirimin link, setelah itu nonton juga. Makanya subscribermu 5, viewmu 20. Bisa 30, melebihi jumlah subscriber ya. Tetapi kalau subscribernya di atas 10.000 atau 1.000 aja, viewmu pasti mentok. Hanya segitu-gitu aja, iya segitu-gitu aja. Ini nanti yang akan kita bahas. Oke. Bagi teman-teman ya, ini hari apa? Yang mungkin ingin cepat berkembang bersama-sama ya, bukan hanya Insan Tutor aja ya, yang ingin berkembang secara bersama dan secara berkelanjutan, dan mau gabung menjadi membernya Insan Tutor ya monggo. Nanti kita sama-sama belajar di sana, karena praktisi secara langsung itu adalah konten kreator pemula. Saya hanya menyampaikan berdasarkan pengalaman saya. Nanti di sana juga saya akan mengundang channel-channel yang sudah menerapkan metode upload video, kolaborasi video, dan itu gendong video yang 2 bulan monet, 3 bulan monet. Itu nanti akan kita undang untuk saling berbagi dan juga apa sebenarnya yang dilakukan, atau mungkin channel apa yang digendong. Itu nanti kita bisa berbagi link, ya, berbagi link untuk mengembangkan channelmu. Karena channel yang lagi viral, yang mungkin yang digunakan oleh salah satu konten kreator, setelah itu mendapatkan view 2 bulan, itu 1.000 subscriber dan juga 4.000 jam tayang, itu juga bisa digunakan untuk sesama member ya. Jadi nanti gimana metodenya nanti sama-sama kita bahas di sana. Setiap malam minggu kan pasti live juga, khusus untuk member. Dan yang memberikan support tank ya tetap kita share ya di 3 channel secara bergantian. Insan Tutor, Insani, Kota Raja, bisa Bali Device atau Project Service HP. Oke. Dan ini sekali lagi kita akan membahas tentang itu. Begini bro, itu sebenarnya bukan sebuah masalah. Apakah channel saya ada masalah? Jawabannya adalah tidak kalau viewmu mentok. Perhatikan ya. Sering saya ingatkan, sering saya sampaikan untuk menjadi pembelajaran buat kita semua, bahwasanya YouTube itu adalah sebuah company. YouTube itu perusahaan, bukan panti sosial. Paham kan? Yang namanya perusahaan muaranya apa? Muaranya tetap cuan atau bisnis. Hubungannya apa bang? Begini bro. Kenal nggak dengan yang namanya ADS? Google Ads. Itu beda dengan AdSense ya. Jadi dengan Google ADS ini, teman-teman bisa mengiklankan produkmu menggunakan Google ADS ini. Atau bisa mengiklankan video YouTube-mu itu menggunakan Google ADS ini. Artinya kalau kamu mengiklankan videomu di Google ADS, kemungkinan adalah view-mu bakalan naik. Subscriber-mu juga bakalan naik. Tetapi ingat, dari hasil view yang kamu iklankan menggunakan Google ADS, itu tidak dihitung sebagai syarat menjadi program partner YouTube. Demikian juga dengan
subscribernya, ya. Intinya tidak dihitung menjadi syarat program partner YouTube. Tetapi kalau dari yang kamu iklankan tersebut itu menarik rekomendasi dari video yang lain, maka yang dihitung jam tayangnya adalah yang mendapatkan atau rekomendasi hasil dari yang kamu iklankan. Misalnya kamu iklankan satu videomu, setelah videomu itu ternyata menarik rekomendasi dari video yang lain tersebut yang dihitung. Dari sini sudah paham ya, dan tahu berapa harganya iklan di Google ADS. Kok nggak langsung dibahas-bahas? Dengarkan dulu supaya paham, ya. Karena kalau langsung ke poinnya, kalian nggak bakalan paham. Karena saya tahu yang namanya pemula ini kan kadang-kadang ya yang cerdas banyak, tetapi yang bolot kan ada juga kan, supaya semuanya bisa memahami. Misalnya kita mengiklankan video YouTube-mu atau channelmu kamu iklankan di Google ADS, Google Ads. Maka di situ 1 bulan 700.000 atau 800.000 lah ya. Rata-rata kan segitu. Atau kita ambil poinnya aja 1 juta lah. Misalnya kamu mengiklankan channelmu atau videomu, salah satu videomu menggunakan Google Ads, maka di situ sudah ada kalkulasinya. Diiklankan selama 1 bulan, maka akan misalnya ditayangkan ke 300.000 ya, ke 300.000 calon subscriber atau ke 300.000 penonton, calon penontonmu. Ya, karena kamu iklankan kan Google menyebar ke 300.000 calon penonton dan calon subscribermu. Belum tentu mensubscribe juga kan, tetapi estimasinya di situ kan sudah ada. Akan disebar ke 300.000 calon penonton dan perkiraan mendapatkan subscriber misalnya 1.000. Perkiraan ya. Perkiraan akan mendapatkan subscriber 1.000. Itu bayar ya. Bayar ya. Dengan membayar 1 juta, videomu akan disebar oleh YouTube ke 300.000 calon penonton dan perkiraannya mendapatkan 1.000 subscriber. Tetapi apakah mendapatkan 1.000 subscriber? Belum tentu. Itu masih sebatas perkiraan. Itu yang bayar ya. Itu yang bayar. Dan kemungkinannya adalah apakah yang didapat view-nya 300.000? Jawabannya adalah tidak. Kadang-kadang tidak lebih dari 10%-nya. Perkiraan YouTube mengiming-imingi kamu. YouTube mengiming-imingi kamu. Videomu bakal disebar ke 300.000. Tetapi realnya kamu mendapatkan mungkin hanya kurang dari 10%. Atau mungkin hanya 10.000 view. Ya Allah, saya masih batuk sebenarnya teman-teman. Realnya viewmu akan bertambah 10.000. Real subscribernya mungkin hanya bertambah 200. Artinya apa? Itu yang berbayar. Ya. Kalian diiming-imingi 300.000 calon penonton dan 1.000 subscriber. Realnya yang didapat 10.000 view, 500 subscriber atau mungkin bahkan kurang, atau mungkin hanya 100. Ya begitulah yang namanya iklan. Semua iklan kan pasti ngiming-imingi. Sama dengan konten kreator, ya. Berharap videomu ditonton, maka calon penontonmu juga kamu iming-imingi dengan judul yang menarik, dengan thumbnail yang menarik. Sama kan? Ada salahnya. Kamu membuat thumbnail yang bagus supaya diklik, itu kan mengiming-imingi calon penonton yang tadinya tidak mau ngeklik, setelah itu diklik. Itulah yang namanya marketing, bos. Ya, itulah yang namanya marketing. Selalu mengiming-imingi. Tapi realnya kan tidak seperti itu. Realnya kembali ke channelmu, kembali ke videomu bagus atau tidak. Kita kembali ke pokok masalah, ke pokok permasalahan. Itu yang berbayar ya, 1 bulan 1 juta. Nanti kalian akan ditagih lagi di bulan berikutnya. Mau diperpanjang nggak? Mau mengiklankan lagi nggak? Diiming-imingin lagi dengan mungkin diskon. Ya, kalau mungkin kamu tidak mengiklankan, nanti bulan depan lagi akan dapat email lagi, diiming-imingin lagi, diskon lagi. Yang tadinya mungkin 1 juta, kamu diiming-imingi
Dengan mungkin bayar 500.000, tetapi jangkauan dan cakupan calon penontonnya bisa 500.000. Minimal atau mungkin gambarannya akan mendapatkan maksimal 200, 2.000 penonton. Iming-imingin lagi kan? Kamu akan terus ditawarin seperti itu kalau sudah pernah iklan di Google ADS atau Google Ads. Sekali lagi itu yang berbayar ya. Bisnis, muaranya tetap cuan. Bayarnya kemana? Ya Google ADS kan tetap aja punya YouTube, punya Google kan. Nah, terus ini menimbulkan pertanyaan. Bang, saya YouTuber pemula, subscriber saya 10.000, kenapa view saya kok hanya mentok di 500? Apakah ada masalah dengan channel saya? Jawabannya adalah tidak. Bayangkan kalau semua konten kreator yang videonya bagus, thumbnailnya bagus, judulnya bagus, setelah itu algoritma diseret semua ke channelmu atau ke videomu, Google ADS yang mengiklankan nggak laku dong. Buat apa mengiklankan dengan 1 juta, sedangkan tujuanmu adalah di YouTube ini mencari cuan. Kenapa harus mengeluarkan duit? Ya, kenapa harus mengeluarkan duit? Kalau memang hanya dengan bermodal video bagus, thumbnail bagus, judul bagus, setelah itu kamu upload, diiming-imingi, algoritma YouTube itu makin mudah, diiming-imingin, caranya sedikit dibuka oleh YouTube, ini loh caranya, pakai SEO dan segala macam, itu kan ulahnya YouTube juga kan? Nah, kamu ikutin, akhirnya ya view-mu mentok segitu saja. Bahkan banyak sekali konten kreator besar sekalipun, yang subscribernya puluhan juta saat upload video, videonya juga mentok setelah 1 bulan diupload, 2 bulan diupload, mentok. Subscriber 10.000, diupload, mungkin pertama banyak tuh yang nonton, setelah itu mentok di 1 juta, 1 tahun berikutnya tetap aja 1 juta, paling nambah 100.000 dengan subscriber 10 juta. Nah, terus pertanyaannya yang 9 juta ini siapa? Kan itu. Itulah bisnis. Ya. Jadi jangan ditanyakan lagi, Instan Tutor subscribernya 70.000, kenapa view-nya mentok di 1.000? Sudah tahu kan jawabannya? Itu satu. Yang kedua, minat tonton, perubahan minat tonton. Misalnya nih ya, channelmu yang berhubungan dengan apa? Channelmu yang berhubungan dengan politik. Habis politik ya sepi lagi channelmu. Karena itu sudah nggak dibahas lagi. Algoritma sudah tidak berpihak lagi. Kalau channelmu membahas tentang politik, sekarang lagi rame-ramenya politik, kenapa kok algoritma bisa terseret ke sana? Iklan banyak, yang mencari banyak. Iklan yang ditampilkan di channelmu, di videomu juga banyak. Cuannya YouTube juga banyak. Gitu loh. Semua muaranya ke cuan. Jadi jangan heran. Itu pertanyaan. Ada ya sering. Kenapa videomu? Videomu sendiri aja subscriber 70.000, yang nonton cuma 1.000, sok-sok ngajarin. Saya bisa pastikan ini sebenarnya kayak ini loh ya. Mereka ini sebenarnya pengen seperti kita, tetapi mereka tidak mampu. Makanya komen seperti itu. Paham ya? Bisa diterima ya. Dan ini memberikan keuntungan bagi teman-teman. Jadi kalau kemarin mungkin ada yang bilang, ada yang bertanya, sampai kapan upload video itu dilakukan? Sampai kolom komentarmu dipenuhi dengan hater. Karena itu adalah sumber cuanmu, ya. YouTube ini hanya memainkan peranannya, tidak mungkin rahasia-rahasia di YouTube ini akan dibongkar semua. Karena perusahaan kan pasti punya rahasia, bos. Bayangkan KFC membongkar semua resepnya, bubar itu perusahaan. YouTube membuka rahasia-rahasianya, seperti yang disampaikan oleh tutorial garis lurus. Menurut YouTube seperti ini, aturannya seperti ini, ikutin saja seperti ini. Merongos channelmu, bos. Kita harus punya strategi lain. Ada hal non teknis yang perlu kita pelajari, dan itu hanya didapatkan dari praktisi secara langsung yang sudah berpengalaman, ya. Makanya
Bagi teman-teman yang sudah monet, saya kumpul yang sudah monet ataupun yang tidak dan pengen cepat monet, saya kumpulkan menjadi membernya Instant Tutor. Supaya apa? Supaya antara member yang menerapkan konsep, prinsip non teknis dan yang sekarang sudah pada monet, 2 bulan, 3 bulan monet, bisa saya pertemukan dengan channel-channel yang kepengen monet. Nanti kita bahas bersama apa sih yang dilakukan. Saling berbagi link. Link apa itu? Link rahasia itu. Supaya monetnya cepat. Ya, jadi sudah bisa diterima sampai di sini. Yang berbayar 1 bulan 1 juta saja itu dibatasi. Perkiraannya 300.000 calon penonton dan 1.000 subscriber. Perkiraan. Atau mungkin bisa jadi jangkauannya nanti ada lagi promo dari YouTube. Kalau mungkin diiming-imingi dengan 300.000, di bulan kedua kamu tidak memasang Google Ads lagi, tidak bayar lagi, diiming-imingin tentang apa? Geografis. Ya. Kamu atau mungkin videomu bakalan disebar ke calon penonton dengan geografis lebih banyak. Artinya videomu akan disebar ke seluruh Indonesia yang mungkin 300.000 yang ditawarkan di awal, misalnya hanya wilayah Jawa, Bali. Nah, nanti diiming-imingin akan disebar di geografis lebih, jangkauannya lebih meluas lagi. Supaya penontonmu lebih banyak lagi. Itu tetap aja iming-iming juga. Nanti nggak dibayar lagi, dapat email lagi kamu. Walaupun nggak email, nanti ada promo lagi. Bahwasanya kalau kamu mau bayar dan mau mengiklan saat ini, jangkauannya akan diperbanyak lagi. Jangkauan geografisnya, ya. Makanya jangan heran kalau ada yang bilang ini kalau kita nonton video yang tidak satu tema itu merusak channel, itu hanya dari YouTube ke YouTube. Padahal yang dipentingkan oleh YouTube atau sinyal-sinyal yang diterima oleh sistem itu termasuk geografis. Jadi emailmu kamu gunakan untuk apa? Ya, misalnya di situ ada Google Map. Google Map itu juga berpengaruh. Jadi dari mana sistem YouTube bisa mengetahui videomu bakal disebar ke wilayah yang melebar atau jangkauan yang lebih luas kalau memang Google Map-mu itu tidak aktif atau Google Map-mu tidak difungsikan. Itu semua menjadi sinyal-sinyal. Dan ingat, sekali saja mengaktifkan Google Map itu juga tidak harus di Google Map. Dari mana? Misalnya kamu punya WhatsApp, kan ada emailnya. Kamu mungkin share log dengan temenmu. Itu juga sudah menjadi satu sinyal yang diterima oleh YouTube. Oh, ini konten kreator ini tempat tinggalnya di sini. Ya, perkiraan di Bali atau di Surabaya. Nanti juga akan diperlebar di luar Surabaya. Sudah bisa dimengerti ya? Mudah-mudahan ada hal positif yang bisa teman-teman ambil. Sehat selalu, salam buat keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.